Belum Isra Mi'raj. Yang kedua, kapan terjadinya Isra Mi'raj? Yang ketiga, kenapa harus Isra dulu baru Mi'raj? Yang keempat, waktu Nabi berjalan apakah jasmaninya dengan rohaninya atau rohaninya saja? Yang kelima, apa yang terjadi sesudah Isra Mi'raj? Baik jangka pendek maupun jangka panjangnya. Itu yang kita akan jawab. Jadi metodenya tanya jawab, mudah-mudahan bisa lebih berkesan, sistematis, dan menjadi referensi untuk diskusi dan ceramah bagi teman-teman mubalik, penceramah saat mendapat amanah untuk menyampaikan hikmah di berbagai kegiatan. Apa yang terjadi sebelum Isra Mi'raj? Ada 3 peristiwa yang menjadi ujian berat bagi Nabi dan termasuk terkadang dengan keluarganya. Yang pertama, diembargo. Dilarang berkomunikasi, dilarang berinteraksi, apalagi bertransaksi. Muhammad dijadikan musuh bersama. 2 keluarga besarnya, Banu Hashim dan Banu Muttalib, dianggap sebagai musuh oleh suku-suku yang ada ketika itu. 1 barisan berada di kafir Quraisy, 1 barisan berada di pihak Muhammad dan pengikutnya. 2 tahun berlangsung itu kurang lebih. Abi terpaksa keluar kota menyingkir. Selesai ujian, penderitaan belum. Terjadi tahun duka cita. Dan itu bersamaan tahunnya. Tahun ke-10 kenabian. Sekitar 619 Miladiah atau Masehi. Sama tahunnya, tahun ke-10 kenabian. 2 peristiwa dahsyat yang menjadi ujian berat luar biasa. Meninggalnya istrinya Khadijah dan pamannya Abu Talib dalam jarak waktu yang tidak jauh. Pada tahun yang sama, karena tekanan makin kencang, boleh hijrah ke Taif, tapi dicaci maki, dilempari, dan diusir. Itu 3 peristiwa yang dicatat oleh sejarah sebelum terjadinya Isra Mi'raj. Kapan terjadi Isra Mi'raj? Tanggal dan bulannya hafal, di luar kepala, 27 Rajab. Tapi tahunnya, banyak di antara kita yang kurang mencermati. Tahun ke-11 kenabian. Referensi untuk pencerahan dan penyegaran ada beda antara tahun ke-11 kenabian dan tahun ke-11 hijrah. Kalau tahun ke-11 kenabian, berarti usia Nabi baru 51. Karena Nabi dilantik menjadi Nabi, menjadi Rasul di usia 40 tahun. Tahun ke-11 kenabian berarti 11 tahun setelah Muhammad dilantik jadi Nabi, jadi Rasul. Tapi kalau tahun ke-11 hijrah, Nabi hijrah di usia 53 tahun. Karena 13 tahun di Makkatul Mukarramah. Setelah dilantik jadi Rasul, tambah 13 tahun. Baru kemudian hijrah. Kalau tahun ke-11 hijrah, berarti 53 tahun, tambah 11. Saat itu usia Nabi 62. Itu sedikit mencerahkan, menyegarkan perbedaan tahun kenabian dan tahun hijrah. Kalau tahun kenabian dimulai perhitungannya sejak Muhammad dilantik jadi Nabi, jadi Rasul. Tahun ke-11 hijrah, 12 hijrah, 13 hijrah, sampai sekarang 1446 Hijriah, itu dimulai dari pindahnya Nabi dari Makkatul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah saat Nabi berusia 53 tahun. Saya ulang, terjadinya Isra Mi'raj itu ada tahun ke-11 kenabian. Siapa yang memperjalankan Muhammad? Apakah berjalan sendiri atau diperjalankan? Dan ketika berjalan Isra Mi'raj, apakah jasmaninya dan rohaninya? Beliau diperjalankan, bukan berjalan sendiri. Ayatnya jelas, ayatnya tegas. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi Muhammad terima beres, dia diperjalankan. Apakah jasmaninya dan rohaninya atau rohaninya saja? Karena ini perjalanan luar biasa. Cepatnya. Berangkat sesudah Isya, pulang sebelum subuh. Jadi jarak tempuhnya, waktu tempuhnya kurang lebih hanya 8-9 jam. Nah ini perjalanan Makkatul Mukarramah ke Masjidil Aqsa di Palestina, berbulan dengan kendaraan transportasi yang ada ketika itu. Kuda atau unta. Belum ada mobil, apalagi pesawat. Nah ini perjalanan bukan hanya horizontal, vertikal lagi. Muncul pertanyaan, karena kalau secara ilmiah, sesuatu benda yang berjalan cepat sekali pasti hancur. Sekali lagi muncul pertanyaan, apakah Muhammad berjalan sendiri atau diperjalankan? Jawabannya diperjalankan.
Ayatnya jelas, subhanallazi asra bi abdi. Ayat ini diawali dengan kata subhana, ungkapan ketakjuban. Sesuatu peristiwa yang sangat dahsyat di luar logis, di luar kebiasaan. Lalu kemudian apa dasarnya, apa dalilnya, apa argumentasinya bahwa Muhammad diperjalankan? Itu tadi diawali dengan kata subhanallazi asra, yang memperjalankan. Apakah berjalan jasmaninya atau rohaninya? Kalau jasmaninya berjalan secepat itu dengan logis, pasti hancur. Ilmunya seperti itu. Apakah berjalan dengan rohaninya saja? Karena jasmani nggak mungkin secara ilmiah dengan rohani. Kenapa? Dalilnya dasarnya yang pertama, karena dia diperjalankan, bukan berjalan sendiri. Yang kedua, subhanallazi asra bi abdi. Abdun itu jasmani dan rohani. Al-Quran tidak mengatakan subhanallazi asra birruhihi. Jadi bukan ruhnya saja yang berjalan, yang diperjalankan, tapi jasmani dan rohaninya, karena Al-Quran mengatakan bi'abdi. Bi'abdi. Abdi itu jasmani dan rohani. Al-Quran tidak mengatakan subhanallazi asra birruhihi. Kenapa bisa? Kenapa tidak hancur jasmaninya? Padahal cepat sekali. Karena dia diperjalankan, bukan berjalan sendiri. Muncul pertanyaan berikutnya. Kalau dia diperjalankan oleh Allah, kenapa ngapain? Harus Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dulu. Nah Tuhan yang perlu perjalanan, kenapa enggak pintas saja? Dari Masjidil Haram langsung saja ke langit pertama, sampai ke langit ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa. Ya, muncul pertanyaan itu, kalau kritis. Kan Tuhan Maha Tahu, kan Tuhan Maha Kuasa, kan Tuhan Maha Berkehendak, segala-galanya. Ngapain horizontal dulu baru vertikal? Kenapa enggak langsung vertikal saja? Nah ini yang ada hubungannya dengan peristiwa apa yang akan dihadapi Nabi sesudah Isra Mi'raj. Sesudah Isra Mi'raj besok paginya, Nabi termenung. Mau disampaikan atau tidak kepada umat atau pengikut. Jangankan secara umum, kepada pengikut saja belum tentu mereka percaya. Enggak masuk akal, enggak logis. Perjalanan antara horizontal saja berbulan ditempuh dengan transportasi yang ada ketika itu unta dan kuda. Ini vertikal lagi. Waktu termenun itu, Pak, Ibu, datang ke Abu Lahab. Janjian, pakai jasa pengurang. Aku apa kajar yang itu, Puri? Nah, aku janjian, pusing-pusing kok. Kau bawa, Puri. Kajar yang ini, no. Masuknya Nabi dilemanya, kalau dia sampaikan, apakah umatnya, pengikutnya, apalagi umum percaya. Kalau tidak disampaikan, bertentangan dengan sifatnya yang wajib, siddiq, tabligh, transparan, terbuka. Bertentangan dengan sifatnya yang tabligh, menyampaikan informasi. Nah, rihatan upur singa pokoknya dari titalaha. You know titalaha. Apa itu kamak? Ada. Lah cari tahu, Nabi kan terbuka, transparan. Laku kamu susah, nak apa saya tahu. Jadi ketua panitia pertama peringatan Isra Mi'raj itu telah. Tetapi si kongkol mu. Saudi namanya cerita Muhammad, kau kutaknan na. Pak kutaknan, nusi kira-kira gelikulah hali Muhammad. Dari pakasiri rarakan tauloh. Jadi kalau ada pertanyaan jangan buru-buru menjawab Pak Ibu. Karena ada 3 model pertanyaan. Pertanyaan pertama, dia bertanya karena dia tidak tahu. Dan oleh karena itu dia mau tahu. Pertanyaan kedua sebenarnya dia tahu, tapi arai pasti cocok pengisi. Itu pertanyaan kedua. Pak kutakna maka talu. Sebenarnya nugile lese, aku tak ning gele pak arat aja pakasiri rakan toloh. Salah satu pertanyaannya begini yang menjebak. Kau yakin bahwa Tuhan itu Maha berkuasa, Maha berkehendak? Ya yakin. Kira-kira Allah Ta'ala kulai buat batu nusana bakatna napa mate bakatna mana Allah Ta'ala gele kulai la angka. Jawab nih. Tidak ada yang benar jawaban itu karena pertanyaannya salah. Sama dengan pertanyaan yang menjebak begini. Tiana bajikan tu bajis sambajana mingkalohi bombekna. Daripada bala hubungan na mangirparana rupa tahu tapi saya yang gelis sambajang. Tiana kira-kira. Jangan jawab karena pertanyaan yang salah. Tiana bajikan tidak nubaji. Tiana ada aang. Nah ini kolusinya. Pasti kongkulannya nih telah dengan kelompoknya. Dikasih kesempatan. Jadi jo titala sudah silajar ngak ngarem. Turajangan turahatean turahangan. Turatean turahangan turajangan tulakan.
Serek, rela cerita Muhammad. Kumpul paginya itu. Cerita Muhammad. Setelah itu Nabi berhenti cerita. Dia berharap tanya jawab itu apa hikmah? Enggak. Rek tak enam pertama laku ampanuto je intuling kamu Muhammad nuak raku kutak nasi kuratiana Masjidil Aqsa. Oh tiap masih gila kutakna. Di luar duga. Inailah rek tiap masih. Ya sejarah saya baca Bapak dan Ibu. Langsung tergambar seperti layar lebar dan dijawab. Nah ada orang yang pengalaman pernah menghitung. Si kok, nah baik sekali. Tuh je. Ala kau bara ke tanah tu kau bara nu tapu-tapu papekan je. Kebetulan aja. Kelompok kedua yang memang sudah disetting, direkayasa bertanya. Kalau betul perjalanan itu Muhammad, ada rombongan keluarga saya melakukan perjalanan dagang. Sesuai dengan prediksi, perkiraan dia akan pulang. Pasti kamu ketemu di perjalanan. Kalau betul ceritamu, kau Isra, kau Mi'raj. Yang saya mau tanya, sikura jarang naun talaurang. Sikura jarang unta tekek barang. Nah jarang apa kanan riak raka? Entah. Bukan hikmah. Ini kan semua pertanyaan dua model ini. Pertanyaan untuk menjawab Muhammad. Lari pakasiri, rakan tolohe. Karena gelelese, tan rabu-raburana. Tuhan maha penolong. Langsung tergambar lagi dengan layar lebar. Lah jawab Nabita. Bahkan over target. Ya, berapa rombongan kendaraan. Berapa kendaraan yang memuat barang. Unta atau kuda yang warnanya apa yang paling depan. Bahkan Nabi mengatakan, saya katakan over target. Nagela salah perkiraan mintar. Menjelang maghrib kafilah itu akan masuk kota. Jadi minta namanya seringasik itu ya. Satu kelompok untuk membuktikan pabura-burane Muhammad. Satu kelompok untuk membuktikan patujik napono Muhammad. Betul informasi itu. Menjelang maghrib kenyataan apa yang diceritakan Nabi. Dihitung detail rinci berapa kendaraan unta dan kuda, berapa yang memuat barang. Dan unta apa atau kuda apa yang paling depan. Apakah mereka yakin lalu tapak? Tidak. Luar biasa sehri Nabi Muhammad. Lapa lari mengeri saya here. Barangkali inilah yang disinggung oleh Allah. Sawaun alaihim andartahum amlam tundirhum la yu'minun. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku jamaah rahimakumullah. Inilah hikmahnya. Karena akan ada pertanyaan sesudah peristiwa ini. Sehingga Nabi sekalipun Allah yang memperjalankan beliau harus Isra dulu. Karena kalau tidak Isra, siapa yang akan mengklarifikasi, membuktikan kebenaran ungkapan jawaban Muhammad? Pertanyaan tentang tiap masjid. Kalau langsung vertikal, nggak ada cerita ini. Pasti orang akan mengatakan cerita, bohong, fitnah. Karena akan ada pertanyaan itu. Kalau langsung vertikal, maka ini tidak akan terjawab. Kalaupun dijawab, pasti akan dikatakan cerita. Kenapa? Langsung vertikal. Itu hikmah peristiwa yang terjadi sesudah Isra Mi'raj. Itu jangka pendek. Itu jangka pendek. Jangka panjangnya apa, Bapak, Ibu? Hijrah terjadi tahun ke-13 kenabian. Muhammad membina, membimbing, menggembleng umat itu di Makkatul Mukarramah selama 13 tahun. Di tahun ke-11 kenabian terjadi Isra Mi'raj. Al-Quran mengatakan subhanallazi asra bi abdihi laila minal masjid ilal masjid. Jadi Bapak dan Ibu, jangka panjang peristiwa yang terjadi sesudah Isra Mi'raj itu hijrah. Hijrah ini berat, luar biasa. Karena seluruh aset, bahkan keluarga yang belum masuk Islam ditinggal di Makkah. Bolo sebaju rikal yang ngasih lahiran mereka. Tapi kenapa mereka sanggup? Kenapa mereka mau? Resikonya berat sekali. Biar kaya raya di Makkatul Mukarramah, menjadi miskin raya di Madinatul Munawwarah. Gak ada yang bawa aset. Dilarang akan dirampok.
Kenapa mereka sanggup? Karena 2 tahun digembleng oleh masjid. Dari tempat sujud yang satu ke tempat sujud yang lain. Masjid boleh jadi secara fisik. Minal Masjidil Haram di Makkah, wal Masjidil Aqsa di Palestina. Itu fisik. Tapi boleh jadi juga waktu. Dari tempat sujud ke tempat sujud berikutnya. Dari waktu sujud ke sujud berikutnya. Simahum fi wujuhim min asaris sujud. Terungkap, teraplikasi. Nilai-nilai rukuk dan sujudnya di luar sholat. Pertanyaannya bagi kita Bapak dan Ibu. Luar biasa rukuk dan sujud kita. Apakah sudah tergambar dalam wajah kehidupan kita? Al-Quran surah Al-Fat. Surat nomor urut berapa Pak Jamal? 48. Karena tiada warum. Rek jalasan sagina aja Pak Arum lah apel, yang pala apel aja mu. Gila Pak Jamal juga di tengah gas ini. Nusalam reprogramkan aja. Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, dan seterusnya. Sampai 30 Ar-Rum. Sebagian sudah hafal sampai Ar-Rum. Tapi nari balik Ar-Rum, 29, 28, takkan cingasik mungkin. Bapak, Ibu, dan Saudara, Al-Fat ayat 29 mengatakan, Simahum fi wujuhim min asaris sujud. Diawali dengan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Secara fisik, ya mungkin ada bekas di keningnya. Tapi tidak itu jaminan. Karena retok dontu, oke pas sujud napatat tudana. Jadi ini aplikasinya. Nilai-nilai rukuk dan sujud teraplikasi di luar salatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ini Bapak dan saudara-saudara, kenapa mereka sanggup melaksanakan perjalanan hijrah yang luar biasa risikonya? Karena 2 tahun digembleng dari tempat sujud ke tempat sujud berikutnya. Dari waktu sujud ke sujud berikutnya. Sehingga tergambar dan mampu menempuh risiko yang luar biasa berat. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi Bapak dan Saudara. Dan hikmahnya kita akan kaji kembali pada Ahad yang akan datang tanggal 4. Di mana terserah Pak Rahman. Dan komunikasinya dengan Takmir. Dan juga tanggal 11 sebelum kita memasuki peristiwa peringatan Isra Mi'raj tanggal 16 insya Allah Januari tahun depan bertepatan dengan 27 Rajab 1446 Hijriah. Silakan Pak Rahman lanjutkan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.